Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Sungai Mahakam terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sungai ini adalah salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Kalimantan, dengan panjang sekitar 920 km. Sungai Mahakam mengalir dari daerah pegunungan di Kutai Barat, melintasi Kutai Kartanegara, dan bermuara di Selat Makassar dekat kota Samarinda. Sungai ini penting secara budaya dan ekonomi, karena menjadi jalur transportasi utama serta sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar, termasuk suku Dayak dan Kutai. Sungai Mahakam tak pernah tidur. Di siang hari, airnya tenang membawa perahu-perahu nelayan dan rakit kayu. Tapi saat malam tiba, sungai itu menjadi tempat yang berbeda, gelap, sunyi, dan menyimpan rahasia kelam yang tak pernah diungkapkan penduduk kampung. Terutama ketika kabut turun dan bau amis darah tiba-tiba menyengat dari permukaan air. Ardi adalah mahasiswa antropologi dari Samarinda yang sedang melakukan penelitian tentang tradisi Dayak di desa pedalaman dekat Sungai Mahakam. Ia tinggal di rumah Pak Umar, seorang nelayan tua yang hidup sebatang kara setelah keluarganya hilang secara misterius 5 tahun lalu. Suatu malam, Ardi memutuskan ikut Pak Umar memancing di pinggir sungai. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh, biur, biur, huhu, diikuti bau amis yang menyengat. Pak Umar langsung panik dan mengemasi jaring. "Kita pulang. Suwangi sudah bangun malam ini," katanya gemetar. Ardi menganggap itu mitos. Namun malam itu, ia melihat sosok samar melayang di atas sungai, kepala manusia dengan rambut panjang terurai, menggantung usus dan hati dari lehernya yang buntung. Mata merahnya menatap tajam ke arah perahu mereka. Keesokan harinya, Ardi menggali lebih dalam kisah yang ditutupi warga. Ia menemukan naskah kuno di rumah kepala adat yang mencatat tentang wanita yang dipenggal hidup-hidup karena dituduh mempelajari ilmu hitam untuk membalas dendam pada suaminya. Wanita itu bersumpah akan kembali sebagai Suwangi, dan terbang di malam hari menyantap jantung manusia yang berada terlalu dekat dengan sungai. Ia dibunuh di tepi Sungai Mahakam, dan darahnya dikubur di bawah pohon besar yang kini tumbuh bengkok seperti tangan mencakar langit. Beberapa hari kemudian, desa digemparkan oleh kematian misterius seorang anak muda bernama Rinto. Tubuhnya ditemukan mengapung di sungai, dada terkoyak dan jantung hilang, wajahnya membeku dalam ekspresi teror. Warga menyalahkan Suwangi. Pak Umar mengaku dulu adalah bagian dari kelompok orang yang memenggal wanita itu. Ia percaya Suwangi datang menagih nyawa mereka satu persatu. Dia belum selesai, masih akan datang mengambil 3 jiwa lagi, bisiknya. Ardi mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya diikat di tepi sungai, dan kepala terbang itu perlahan mendekat,
menjilat darah di tubuhnya sambil tertawa kecil. Mimpi itu berulang setiap malam, dan setiap kali terbangun, ada bekas cakaran merah di lehernya. Pendeta adat mengatakan, Suwanggi sedang menandai Ardi sebagai tumbal terakhir, karena ia yang membangkitkan kembali ingatan tentang kutukan lama. Dalam upaya terakhir untuk menghentikan teror, Ardi bersama Pak Umar dan pendeta adat melakukan ritual penutup arwah di lokasi penggalan kepala Suwanggi dulu. Namun, sesuatu salah. Ardi tiba-tiba kerasukan dan mulai berbicara dengan suara perempuan. "Aku belum puas, aku ingin semua yang berdarah mahkota." Pak Umar jatuh ke tanah dan tubuhnya meledak dengan keras, kepalanya terlempar ke sungai, darah menyembur ke langit. Dari kegelapan, Suwanggi muncul. Kali ini bukan satu, tapi 3 kepala terbang, semua mengincar Ardi. Desa itu kini sunyi. Tak ada sinyal, tak ada kabar dari Ardi. Hanya satu saksi yang selamat, pendeta adat yang kini bisu dan kehilangan akalnya. Ia hanya bisa menulis satu kalimat di dinding rumahnya, berulang-ulang. "Jangan mendekat saat malam turun di mahakam, dia masih lapar." 3 hari setelah ritual berdarah itu, kabut pekat menyelimuti desa. Warga mulai mengungsi diam-diam. Beberapa mayat ditemukan membusuk di ladang, tanpa kepala. Anak-anak menangis di tengah malam, melihat bayangan perempuan terbang di antara pohon-pohon karet. Ardi belum kembali. Namun setiap malam, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah Pak Umar, yang kini kosong dan berlumut. Seorang warga bernama Nisa bersumpah melihat Ardi berdiri di tepi sungai, mengenakan pakaian basah dan berlumuran darah, memanggil dengan suara lirih. "Aku belum selesai, bantu aku." Nisa pingsan, dan saat sadar, ia mendapati bekas cakar di punggungnya dan lidahnya tidak bisa mengucapkan nama Ardi lagi. Setiap kali mencoba, tubuhnya akan kejang dan darah mengalir dari mulutnya. Beberapa warga yang tersisa mengajukan permohonan kepada dukun tua bernama Bujuru, satu-satunya yang pernah berhasil mengurung Suwanggi di ritual tempo dulu. Bujuru tinggal di rumah terapung di tengah sungai yang dikelilingi keramba dan puluhan batang kemenyan. Bujuru menjelaskan, Suwanggi bukan sekadar hantu. Ia adalah roh pendendam yang memakan jiwa untuk menumbuhkan kekuatannya, dan jika berhasil menyantap 7 jiwa dalam 1 bulan, ia bisa menjelma sebagai manusia utuh dan hidup abadi di dunia. Dia sudah mengambil 5, tinggal 2 lagi. Dan salah satunya adalah anak kandungnya sendiri, kata Bujuru sambil menatap potret tua di altar rumahnya. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang mirip Ardi. Ternyata, Ardi adalah keturunan dari wanita yang dipenggal puluhan tahun lalu. Darah Suwanggi mengalir dalam tubuhnya. Saat bulan purnama mendekat, desa mulai retak oleh ketakutan. Para lelaki berjaga, tapi satu persatu mereka ditemukan hanya menyisakan tubuh tanpa kepala. Anjing-anjing desa menggonggong terus ke arah sungai dan menggali tanah basah di halaman rumah kosong. Bujuru membawa Nisa dan seorang pemuda bernama Seno ke tengah sungai. Di sana, ia mengungkap rencana terakhir, mengurung Suwanggi dengan darah keturunannya sendiri.
Namun itu berarti Ardi harus disadarkan dan dijadikan tumbal terakhir sebelum Suwangi menelan korban ketujuh. Kalau tidak, Mahakam akan menjadi tempat mereka, para kepala terbang, beranak pinak, dan kalian semua hanya akan jadi ternak. Dengan mantra kuno dan darah ayam hitam, Bujuru memanggil roh Ardi. Dari kedalaman sungai, Ardi muncul, wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan di belakangnya, terbang 5 kepala wanita dengan suara lolongan mengerikan. Suwangi Utama, ibunya, mendekat, mencoba menelan kepala Ardi dari belakang. Namun Bujuru membaca mantra pamungkas, dan api kuning menyelimuti rakit tempat mereka berdiri. Ardi menjerit, separuh tubuhnya mulai terbakar, tapi ia melirik Nisa untuk terakhir kalinya. Aku sadar sekarang, bakar aku, selamatkan mereka. Dengan air mata, Nisa menyalakan kemenyan terakhir dan melemparnya ke tubuh Ardi. Tubuhnya meledak menjadi cahaya merah terang, dan kelima kepala yang mengikuti ikut menguap menjadi abu. Suwangi Utama meraung panjang, menyebut nama Ardi dengan suara serak, sebelum tubuhnya meleleh ke dalam sungai, membawa serta jeritan yang menggema hingga dini hari. Setahun telah berlalu, desa itu tetap sunyi. Hanya sesekali orang datang memancing, tapi tak pernah lebih dari 1 malam. Bujuru telah meninggal seminggu setelah kejadian itu. Sebelum wafat, ia hanya menulis 1 kalimat di buku mantranya. Jika air Mahakam berubah menjadi merah, jangan bernafas, dia belum benar-benar mati. Dan suatu malam, saat hujan deras mengguyur dan air sungai meluap, seseorang melihat gelembung darah naik ke permukaan, dan suara tawa lirih terdengar dari dasar air. Anakku belum benar-benar hilang, kepala ketujuh, belum aku dapatkan. Desa Tanjung Rimba sempat tenang setelah kejadian setahun lalu. Namun ketenangan itu hanya semu. Di suatu pagi, warga melihat aliran darah tipis mengambang di permukaan sungai Mahakam, memanjang seperti akar pohon. Bau amis tercium, meski tak ada bangkai, tak ada korban. Seorang bocah bernama Adit yang bermain di pinggir sungai menemukan benda mencurigakan di sela ranting, sebuah kepala manusia. Matanya masih terbuka, menatap kosong, namun bibirnya bergerak-gerak seakan ingin berbisik sesuatu. Adit menjerit, lalu pingsan. Saat sadar, ia tak bisa berbicara. Lidahnya kaku. Bujuru sudah tiada. Tapi sebelum meninggal, ia sempat memberikan sebuah kalung berbentuk lambang suku Dayak Ngaju kepada Nisa. Jika sungai kembali merah, pakai ini, dan temukan makam asal-usulnya, sebelum kepala ketujuh bangkit, pesannya lirih. Nisa bersama Seno kembali menyusuri jejak masa lalu. Mereka menemukan catatan Bujuru yang mengungkap keberadaan makam tersembunyi di lereng gunung kecil dekat percabangan sungai Mahakam, tempat Suwangi pertama kali dikubur secara rahasia. Tapi yang mengejutkan, makam itu kosong. Tanahnya basah dan hangat seperti baru digali. Di sampingnya ada tulisan tergores dengan darah di batu nisan. Tumbal ketujuh belum lengkap, warisanku masih hidup di antara kalian. Nisa dan Seno mulai menyadari, teror belum selesai karena salah satu dari mereka mungkin adalah garis darah terakhir dari Suwangi. Dan jika benar,
Suwangi akan terus mencarinya untuk disatukan menjadi tubuh utuh agar ia bisa hidup kembali sebagai manusia. Sungai Mahakam mulai bertingkah aneh. Ikan-ikan mati mengambang. Burung-burung tidak lagi terbang di atas air. Bahkan nelayan yang melintasi sungai melaporkan suara nyanyian lirih perempuan pada pukul 3 dini hari dari dalam kabut. Seorang penduduk yang kerasukan mengatakan, dia telah memilih. Kepala terakhir adalah dia yang lahir saat air pasang dan darah tumpah di sungai. Nisa teringat, ia lahir saat banjir besar Mahakam tahun 1998, malam saat 7 orang tenggelam secara misterius. Semua tanda mengarah padanya. Mereka mempersiapkan ritual pemagaran terakhir di bekas rumah Bujuru, dengan membakar 7 jenis kemenyan dan mengubur tulang belulang yang dulu pernah dipakai dalam ritual pertama. Namun tepat saat tengah malam, air sungai memerah seperti darah, dan dari dalamnya muncul kepala Suwangi yang sudah berwajah utuh, Ardi. Ardi berdiri di tepi sungai, mengenakan pakaian putih penuh darah. Tapi yang bicara dari mulutnya bukan suara manusia. Anakku, kau telah mengingkari warisan darahmu. Kini aku akan menyatu. Kepala ketujuh adalah dirimu, Nisa. Seno mencoba menyalakan api pemurnian, tapi semua api padam ditiup angin hitam. Kepala-kepala terbang mulai muncul kembali dari sungai, ada belasan, bukan hanya 7. Mereka melayang di langit, menciptakan pusaran kabut pekat dan hujan darah. Nisa bersiap mengorbankan dirinya, tapi kalung pemberian Bujuru menyala kuat. Dalam ledakan cahaya, sosok Bujuru muncul sebagai roh pelindung. Suwangi tidak bisa menyatu dengan darah yang menolak warisan. Kau bukan dia, Nisa. Kau adalah penutup, bukan kelanjutan. Bujuru melempar mantra terakhir. Suwangi menjerit, tubuhnya mulai meleleh. Tapi ia tidak menghilang, melainkan masuk ke dalam tubuh Ardi, dan tenggelam bersama air Mahakam yang kembali tenang. 3 tahun berlalu. Desa itu kosong, tinggal reruntuhan. Sungai Mahakam kembali jernih, hingga suatu hari seorang pendaki menemukan buku catatan terapung di hulu sungai. Isinya hanya 1 kalimat, berulang-ulang. Jika kau mendengar suara nyanyian di air, jangan jawab. Jangan pernah jawab, atau kepalamu akan terbang di malam hari. Dan di sampul buku itu, ada foto seorang anak kecil yang tersenyum. Di belakangnya, berdiri sosok Ardi, dengan mata hitam dan senyum samar. Tahun 2029. Seorang jurnalis investigasi bernama Raka dikirim oleh kantor berita lokal Samarinda untuk menyelidiki mitos desa mati di hulu sungai Mahakam, yang dikenal warga sebagai tepi darah, karena sungainya pernah merah seperti darah selama 7 malam berturut-turut. Raka berkemah dekat bekas rumah Bujuru. Di tengah malam, ia mendengar suara anak kecil menyanyi di tepi sungai. Mata 1, kepala 2, siapa yang hilang di malam ketiga? Ia menyalakan senter, dan matanya membeku. Di air tenang, terlihat bayangan seorang bocah duduk di atas mayat mengambang, menyisir rambutnya dengan tulang. Keesokan harinya, Raka bertemu anak laki-laki itu. Namanya Ilham, mengaku tinggal sendirian di gubuk kayu kecil. Wajahnya pucat,
Matanya besar, dan ia selalu menghindari bayangan. Setiap malam, Raka melihat Ilham berbicara sendiri. Kadang ia menatap sungai sambil berkata, "Ayahku sudah bangkit. Kau juga akan ikut." Ketika Raka bertanya siapa ayahnya, Ilham hanya tersenyum dan menggambar sebuah sketsa, seorang lelaki tanpa tubuh, hanya kepala terbang, memegang jantung manusia. Semakin lama Raka tinggal di desa itu, semakin sering ia mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia terbangun di bawah air sungai, dan dari langit-langit air, kepala Ardi tergantung terbalik, membuka mulutnya perlahan dan berkata, "Aku butuh tubuh. Kau akan jadi wadah terakhir." Raka menemukan catatan rahasia Bujuru yang ternyata masih tersimpan di rongga pohon beringin mati. Di dalamnya dijelaskan bahwa Suwangi bukan hanya satu makhluk, tapi bagian dari sekte kepala terbang kuno yang pernah hidup di antara manusia. Mereka tidak mati, hanya bersembunyi dalam garis darah. Anak-anak seperti Ilham adalah bibit Suwangi baru, dilahirkan dari roh dan darah manusia. Di bagian akhir catatan, tertulis, "Lebih besar dari, jika anak kepala ketujuh hidup hingga umur 7 tahun, dia akan memanggil leluhur kepala dan membuka gerbang Mahakam Purba, tempat semua kepala terbang akan bangkit." Ilham kini berusia 6 tahun 11 bulan. Pada malam bulan baru, kabut hitam turun dan air sungai Mahakam berputar seperti pusaran neraka. Ikan-ikan melompat ke darat dan mati menghitam. Langit menjadi gelap pekat, petir menyambar meski tanpa hujan. Raka terbangun di tepi sungai, tubuhnya kaku, dan di sekitarnya, 7 kepala terbang melayang, salah satunya milik Bujuru, tapi matanya kini putih sepenuhnya. Ilham berdiri di tengah pusaran, menyanyikan lagu lama. 7 kepala di dalam air, 1 tubuh untuk semua nyawa. Dari air sungai muncul gerbang batu besar, penuh pahatan tengkorak, dan kepala Ardi muncul, sekarang dengan tubuh utuh. Ia berjalan di atas air, mendekati Raka. "Aku akan menggunakan tubuhmu untuk menghidupkan kerajaan kepala. Kau akan menjadi tuan rumah. Kau adalah pengganti Nisa." Raka tak bisa bergerak, kulitnya terasa terbakar dari dalam. Ilham memotong tangannya sendiri dan menorehkan darah ke dahi Raka sambil berucap, "Tubuh ini milik leluhur. Jiwa ini milik sungai." Namun dari kejauhan, seseorang muncul, Nisa, masih hidup, membawa kendi kuno peninggalan Bujuru yang berisi air sungai Mahakam pertama, yang dianggap suci. Dengan mantra terakhir yang hanya bisa dibaca keturunan asli Dayak, Nisa menyiram air itu ke tubuh Ardi. Tubuh Ardi meledak, namun dari ledakan itu keluar puluhan kepala, melayang bebas, menjerit dan menangis, berputar di atas sungai. Gerbang batu mulai retak, dan Ilham terjatuh, menangis seperti anak normal. "Kenapa kalian semua tinggalkan aku?" gumamnya lirih sebelum lenyap dalam kabut. Raka selamat, namun rambutnya memutih total. Ia tak pernah kembali ke kota, dan konon kini tinggal di desa kecil, membuat patung kepala dari tanah liat dan menaruhnya mengelilingi rumahnya. Nisa menghilang setelah kejadian itu. Sungai Mahakam kembali tenang, namun warga Dayak tahu, gerbang itu belum sepenuhnya tertutup.
Jika air sungai kembali diam tanpa riak, dan bulan tidak muncul di langit, maka kepala-kepala itu akan kembali mencari tubuh. Dan kini, mereka tidak hanya ingin tubuh, mereka ingin dunia. Tahun 2035, 10 tahun setelah teror terakhir di Mahakam, dunia mulai dilanda keganjilan. Di berbagai tempat, orang-orang ditemukan tanpa kepala, tubuh mereka duduk tenang seolah menunggu sesuatu. Fenomena ini tak terbatas di Kalimantan, terjadi juga di Sulawesi, Papua, bahkan Thailand Selatan. Setiap TKP ditemukan lambang spiral berdarah dan tulisan kuno yang belum bisa dipecahkan. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai pola baru dari Suwangi global, tapi masyarakat lokal tahu, gerbang Mahakam Purba tidak pernah tertutup. Salah satu yang menyadarinya adalah Dr. Sarah Mawar, pakar arkeologi okultisme yang menemukan fakta mengerikan, para kepala itu sedang membangun kerajaan. Namun yang mereka butuhkan bukan lagi darah, tapi identitas. Di dalam aliran terdalam Sungai Mahakam, ternyata tersembunyi kota batu kuno bernama Samartua, tempat para kepala terbang dahulu disembah sebagai dewa. Gerbang yang dibuka oleh Ilham kini menjadi jalur antar dunia, menghubungkan alam manusia dan tempat roh gentayangan tanpa tubuh. Raka, yang masih hidup namun separuh jiwanya telah terkunci di antara dunia nyata dan gaib, dipanggil kembali oleh roh Bujuru. Dia diberi perintah terakhir, lebih besar dari akhiri segalanya. Masuki Samartua dan bakar tahta kepala. Tapi sekali masuk, kau takkan kembali sebagai manusia. Raka pun melakukan perjalanan menyeberangi Mahakam untuk terakhir kalinya, ditemani oleh 2 keturunan Dayak, Mira, cucu Bujuru, dan Langit, anak angkat Nisa yang ternyata juga melihat dunia roh sejak kecil. Di dalam Samartua, para kepala terbang berputar di udara seperti pusaran angin. Mereka tak lagi hanya kepala manusia. Ada kepala rusa, buaya, bahkan kepala bayi yang matanya terbuka ke belakang. Di tengah mereka, duduk sang raja, Ilham, kini telah dewasa namun wajahnya tak berubah. Tubuhnya terbuat dari kumpulan kepala kecil, dan setiap kali ia berbicara, suara yang keluar adalah gabungan ribuan bisikan. Ilham mengenali Raka. Aku adalah semua. Aku lahir dari darah. Tubuhmu adalah milikku. Dunia ini terlalu lama menolak kepala, kini, kepala akan mengatur segalanya. Dia menunjuk ke langit. Kabut hitam mulai menutup cahaya matahari. Bayangan menghilang. Dunia kehilangan terang. Mira menggunakan tanduk suci Dayak yang hanya bisa ditiup sekali, membangkitkan pasukan roh pelindung. Mereka muncul dari dasar tanah, roh-roh suci para tetua yang dahulu mengurung Suwangi pertama. Pertempuran meletus di Samartua. Langit, anak Nisa, memiliki kemampuan menahan roh kepala dengan suara nyanyiannya. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh makhluk gaib, ia menenangkan beberapa kepala terbang dan membuat mereka tertidur selamanya. Raka masuk ke tahta batu dan membakar inti kepala pertama, milik Ibu Suwangi. Kobaran api hitam membakar langit. Samartua mulai runtuh. Ilham berteriak,
tapi suara ribuan kepala di dalam tubuhnya pecah seperti kaca. Jika aku mati, maka semua kepala akan mati bersamaku, termasuk kau, Raka. Raka membakar dirinya sendiri bersama tahta kepala. Ledakan cahaya merah menyapu sungai. Samar tua tenggelam selamanya. Dunia perlahan kembali seperti semula. Tapi, tidak semua kepala hilang. Langit kini tinggal sendiri, sering ditemukan berdiri di pinggir mahakam, menyanyi sendiri dengan suara hampa. Dan suatu malam, ketika Mira mendekatinya, ia bertanya, "Sedang apa kamu, langit?" Langit menoleh dengan mata hitam pekat. Dari mulutnya keluar suara ilham. Hanya kepala yang abadi. Meski gerbang telah tertutup, legenda Suwangi tidak pernah benar-benar mati. Beberapa malam, Sungai Mahakam tetap mengalir lebih lambat dari biasanya, dan di permukaannya kadang terlihat bayangan rambut panjang dan mata mengambang. Para tetua berkata, "Lebih besar dari jika kau berjalan di tepi sungai, dan melihat bayanganmu tanpa kepala, jangan lari. Karena jika kau lari, maka kepala itu akan datang dan menggantikanmu." Selesai.